apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama saya dengan Reno Lamadjuda tentunya di Tokulawi Show. Kali ini Tokulawi Show episode di rumah aja. Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya selama pandemi COVID-19 ini. Kali ini Tokulawi Show tidak akan menghadirkan bintang tamu, tapi jangan khawatir karena kita akan membahas tentang Kulawi. Jangan kemana-mana, tetap stay di Tokulawi Show. Oke guys, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membahas tentang Kulawi. Kalau saya mau bertanya kepada kalian saat ini, apa yang ada di pikiran kamu saat ini tentang Kulawi? Mungkin dalam pikiran kalian itu akan menjawab Kulawi itu identik dengan adat istiadat, dengan baju adat, atau dengan kebudayaannya, atau dengan pakaian dari kulit kayu. Ya, seperti itu mungkin jawaban kalian. Tahu tidak, tanpa kalian sadari ada keunikan tersendiri yang selalu terjadi dalam masyarakat Kulawi yang umumnya kita sudah tahu begitu, dan mungkin sudah sering terjadi di lingkungan kita, di lingkungan kalian semua, tanpa kalian sadari. Oke guys, sekarang kita akan membahas keunikan yang pertama. Percaya atau tidak, kalau di Kulawi itu kalau ada sebuah berita tentang apa saja, itu cepat sekali menyebar di masyarakat tanpa dipertanggungjawabkan, lebih cepat dari media sosial. Nah, lebih parahnya, berita itu akan disebarkan, ini menurut pengalaman saya, akan disebarkan seperti sebuah ancaman untuk kita. Wow, luar biasa. Dan yang lebih parahnya lagi guys, si penyebar berita ini akan memberitakan berita yang dia dengar tadi dengan cara membuat kita yakin bahwa itu memang benar. Caranya dia akan melibatkan orang-orang yang kita percayai, misalnya terlibat di situ unsur pemerintah atau siapalah yang kita percayai atau yang kita hormati di masyarakat. Bisa saja sampai dia membawa nama pendeta, seorang guru kah, seorang pejabat kah, seorang pemerintahan kah di desa atau bagaimana, seperti itu biasanya itu guys. Dan ketika kita konfirmasi, mereka bilang iya memang benar itu, dia yang bilang bahwa itu memang benar beritanya seperti itu. Kalau di lingkungan saya itu sering sekali terjadi, dan pada akhirnya guys, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan karena jawaban dari berita yang mereka sebarkan tadi bertolak belakang dengan apa yang terjadi yang sebenarnya. Oke guys, itu kebiasaan di masyarakat yang perlu sekarang ini kita harus rubah. Itu kebiasaan yang tidak bagus. Jadi itu yang harus kita rubah saat ini. Ketika ada berita, kita harus konfirmasi dulu ke orangnya. Dan yang lebih parahnya lagi guys, si penyebar berita ini akan memberitakan berita yang dia dengar tadi dengan cara membuat kita yakin bahwa itu memang benar. Oke guys, tadi kita sudah selesai membahas tentang keunikan yang pertama yang terjadi di masyarakat Kulawi. Saya menyebutnya di sini keunikan dalam tanda kutip. Kalian nanti cerna sendirilah apa maksud saya di situ. Dan sekarang kita masuk ke keunikan yang kedua. Percaya atau tidak, kalau di Kulawi itu cara bercandanya itu sangat berlebihan, sehingga biasanya menjurus ke body shaming. Kalau untuk orang Kulawi sendiri itu sudah terbiasa, tapi kalau untuk orang baru mungkin dia bisa menerima, mungkin juga tidak, seperti itu. Body shaming itu artinya bercanda secara berlebihan menjurus ke body shaming, ya artinya menghina fisik seseorang. Contohnya seperti ini yang terjadi di lingkungan saya. Wow, kacamata kamu bagus, cocok sekali dengan hidung kamu, begitu. Padahal kasihan hidungnya itu pesek seperti saya, jadi dia pakai kacamata, cuman hidungnya pesek. Tapi orang ini mau menyampaikan pujiannya dengan cara bercanda supaya orang itu mungkin tidak sakit hati. Wow, bagus sekali kacamata kamu, seperti apa? Cocok sekali dengan hidung kamu, padahal hidungnya pesek. Kalau orang Kulawi sendiri sih, saya lihat ketika disampaikan seperti itu kepada dia, dia tidak mau pusing begitu, dia cuek-cuek saja begitu. Tetapi ada 1-2 orang yang tersinggung dan mereka sampai mengatakan kepada saya, ih kok Kulawi ini begini ya, orang Kulawi sendiri nih, kok Kulawi ini begini ya. Mereka itu tidak sadar dengan kata-kata mereka itu sebenarnya menyakitkan hati kita seperti itu.
Dan mau di apa kalau hidung saya memang pesek dari lahir, itu kan Tuhan yang buat begitu. Itu salah satu kasusnya, contohnya terjadi body shaming, terjadi penghinaan secara fisik dengan dibawa-bawa bercanda. Apakah itu perlu dipertahankan? Menurut saya itu tidak perlu dipertahankan. Ketika terjadi seperti itu, kita mungkin wajib mengingatkan orang itu, jangan juga lah seperti itu, karena tidak semua orang bisa menerima hal seperti itu. Kalau saya sendiri sih enjoy aja, mau bilang saya apakah hidungnya pesek atau apa segala macam, kulitnya hitam, terserah. Tapi ada orang yang tidak bisa menerima, dan itu sebenarnya cara orang menghina seseorang dengan nada bercanda. Kalau menurut saya, menurut kacamata saya, dengan nada bercanda supaya orang itu tidak marah begitu. Contoh yang kedua, putih sekali anak kamu, seperti pantat kuali begitu. Itu sebenarnya kalau anak itu sudah mengerti apa yang disampaikan, apa yang kita sampaikan ke dia, itu akan menjadi sebuah beban ke dia, mengganggu kejiwaannya. Itu body shaming, itu sudah termasuk bullying gitu, dibully. Jadi itu perlulah kita hilangkan, tidak boleh seperti itu hal yang tidak bagus. Nada pujian tapi menghina tersebut, ya kita juga harus merasa, harus berkaca juga, kita ini sesempurna apa begitu. Ada satu lagi, contohnya seperti ini. Ada seorang bapak yang mengatakan pada berbicara dengan anak-anak, kamu ini kok mukanya beda dengan ayah dengan ibumu, jangan-jangan kamu ini anak pungut begitu. Sebenarnya itu hal yang menyakitkan buat anak-anak ya, apalagi dia sudah mengerti. Itu akan membuat dia sakit hati dan akan membuat dia tertekan seperti itu. Kenapa? Ini sebenarnya karena kita secara langsung membuli dia begitu, membuli dia dan memojokkan dia. Jadi dia akan merasa, aduh benar tidak ya, jangan-jangan memang saya ini anak pungut begitu. Sebenarnya buat kita orang dewasa itu enteng, tapi itu sebenarnya kalau untuk anak-anak itu merupakan hal yang akan menjadi beban dalam pikirannya seperti itu. Nah, hal yang seperti itu yang perlu kita hilangkan ketika kita berada di masyarakat saat ini. Jadi kita sebagai generasi yang hidup di lingkungan generasi Kulawi ini, kalau terjadi seperti itu kita harus berbicara langsung ke orang itu. Janganlah dibuat seperti itu, kasihan gitu. Dan ada lagi ini banyak sekali terjadi ya kasus-kasus. Ada lagi kasus yang sering saya temui, ini di lingkungan saya. Wow, anak kamu banyak sekali ya. Kenapa kak kalau anaknya banyak? Memangnya dia tidak punya ayah begitu. Kecuali anaknya banyak, ayahnya tidak ada. Ya mungkin ya kita agak sewot sedikit, tapi sebenarnya tidak boleh begitu. Kalau dia punya anak banyak, ya urusannya dia yang kasih makan, dia yang kasih sekolah, dia yang ayahnya yang mencari. Kok kita yang sewot? Itu hal-hal yang perlu dihilangkan. Mungkin orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak ada kerjaan, jadi kerjanya cuma kesana kemari melihat kehidupan orang. Oke guys, demikianlah perbincangan kita hari ini di Tokulawi Show. Jadi kalian boleh komen-komen saja di bawah kolom komentar di YouTube saya ini, silakan. Dan nanti saya akan bahas lagi di Tokulawi Show berikutnya, episode di rumah saja. Bye. Reno Lama Juda YouTube channel Tokulawi. Ada banyak konten di YouTube saya. Film Kulawi baru, lagu Kulawi, jelajah Kulawi, kuliner Kulawi, Tokulawi Show, Reno Vlog, dan masih banyak lagi konten di YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa ya. Tokulawi Show. Halo guys, jangan lupa nonton atau saksikan Tokulawi Show di channel YouTube Reno Lama Juda. Terima kasih. Halo guys, jangan lupa saksikan Tokulawi Show hanya di channel YouTube Reno Lama Juda. Halo guys, jangan lupa saksikan ya. Jangan lupa nonton Tokulawi Show hanya di channel YouTube Reno Lama Juda.